Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya Ustazah sampaikan salam perkenalan dulu untuk anak-anak Ustazah siswa kelas 10 IIS 1 dan IIS 2. Perkenalkan, nama Ustazah Lia Rahya, biasa dipanggil Ustazah Lia. Nah, Ustazah akan memberikan pelajaran atau mengajarkan tentang ekonomi. Nah, sudah tentu karena kalian baru kelas 10 dan baru saja ada di SMA, mata pelajaran ini baru kalian kenal, ya kan? Ustazah ekonomi itu mempelajari tentang apa saja. Pasti pertanyaan seperti itu ada di benak kalian, ya kan? Nanti akan Ustazah jelaskan untuk pelajaran ekonomi ini apa saja yang nantinya akan kita bahas. Nah, sebelumnya biasanya kalian kalau di SMP itu hanya mempelajari IPS. Nah, tapi kalau sudah SMA terus ngambil jurusan IPS atau IIS, maka ada nanti yang dipelajari untuk penjurusannya ada ekonomi, ada geografi, dan ada sosiologi. Nah, karena tadi kita sudah berkenalan, maka langsung saja akan Ustazah sampaikan untuk materi kita yang pertama. Nah, karena kalian belum kenal ilmu ekonomi ini, maka kita kenalan dulu, ya kan? Nah, yang pertama pasti kalian bertanya-tanya, ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, ya kan? Yang pertama dulu Ustazah sampaikan, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, yakni oikonomia, yang artinya manajemen rumah tangga. Nah, asal katanya itu adalah oikos dan nomos. Oikos itu artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan atau aturan. Nah, definisi ekonomi itu dijelaskan oleh banyak para ahli. Di antaranya Ustazah di sini hanya menyebutkan 3 saja ya. Yang pertama Adam Smith, yang kedua Paul A. Samuelson, yang ketiga J.M. Keynes. Dapat disimpulkan pengertian dari ilmu ekonomi yang supaya kita nih mudah untuk mengingatnya. Ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, jadi yang namanya ilmu ekonomi itu ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia, bagaimana ia bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup.
Nah, ilmu ekonomi ini dipopulerkan oleh Adam Smith. Jadi nanti jika ada yang bertanya, siapakah yang mempopulerkan ilmu ekonomi itu? Jawabannya adalah Adam Smith. Nah, sudah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Masih juga pembahasannya tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Secara garis besar nih, kita tadi kan sudah kenal tuh ilmu ekonomi itu apa pengertiannya, dan dikemukakan oleh para ahli. Siapa tadi sudah kita bahas bersama kan. Nah, secara garis besar ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ilmu ekonomi deskriptif itu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang, misalkan banyak terjadi pengangguran di masa pandemi ini, itu contoh dari ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang pengertian, tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, contohnya seperti apa, Ustazah? Nah, berarti kan karena tadi kita pada ilmu ekonomi deskriptif tadi Ustazah mencontohkan tentang pengangguran, berarti dalam ilmu ekonomi teori itu yang dibahas adalah tentang pengertian pengangguran, faktor-faktornya, terus nanti juga ada cara mengatasinya. Ketika kita belajar nih di sekolah, nah ilmu-ilmu yang kita pelajari itu namanya ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang bisa menjawab dari ilmu ekonomi deskriptif. Jadi ilmu ekonomi terapan itu penerapan dari teori yang kita pelajari untuk mengatasi permasalahan pada ilmu ekonomi deskriptif. Contohnya seperti apa? Contohnya itu begini. Misalkan kan tadi Ustazah contohkan terjadi pengangguran di Indonesia sejak adanya pandemi ini. Nah, pada ilmu ekonomi teori itu yang dibahasnya adalah tentang pengertian pengangguran, faktor-faktor terjadinya pengangguran tadi. Nah, terus untuk ilmu ekonomi terapannya apa? Nah, pemerintah mengambil kebijakan, misalkan mengadakan pelatihan bagi mereka yang kena PHK, misalkan. Itu bagian dari ilmu ekonomi terapan. Nah, sampai di sini Ustazah berharap semoga kalian bisa memahami materi yang kita bahas tadi.